Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kurniawan. Saya mahasiswa dari IAIN Madura, Prodi Datris Bahasa Indonesia, kelas Tipin B. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru yang dimana wawancara ini untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam. Di sini saya dan narasumber akan membahas mengenai pengaruh pendidikan Islam dan pengaruhnya bagi siswa. Baik, di sini kita langsung saja. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sebelum mulai, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Indah Abdullasari. Saya merupakan pendidik di salah satu madrasah di Pamekasan, yaitu Madrasah Nurul Ulum. Baik, Bu Indah, sudah berapa lama Anda mengajar di sana dan Anda mengajar mata pelajaran apa? Saya sudah menjadi pendidik di Madrasah Nurul Ulum kurang lebih 2 tahun, dan saya mengajar pendidikan agama Islam serta akidah. Kalau boleh tahu, apa motivasi Anda mengajar di Madrasah Nurul Ulum ini? Motivasi saya mengajar di Madrasah Nurul Ulum adalah untuk berkontribusi dalam pendidikan generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai yang kuat. Saya percaya bahwa melalui pendidikan kita dapat membentuk karakter yang baik dan menciptakan generasi yang berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan, dan siap menghadapi tantangan zaman untuk kedepannya. Baik, sebelum membahas lebih dalam, saya mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup di kehidupan nyata. Nah, menurut pernyataan Anda tadi bahwa siswa harus ditanamkan nilai-nilai Islam, bagaimana Anda menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap pembelajaran yang Anda ajarkan di madrasah? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap pembelajaran di madrasah. Contohnya dengan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung. Baik, selanjutnya, bagaimana menurut Anda pengaruh pendidikan Islam dalam mengajar di madrasah? Pengaruh pendidikan Islam sendiri sangatlah signifikan dalam mengajar di madrasah. Sebagai pendidik, saya mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Nah, hal ini mencakup memahami tentang ajaran agama, akhlak, dan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Saya percaya bahwa pendidikan Islam dapat membentuk karakter siswa dengan baik. Lalu apa pengaruh pendidikan Islam ini dirasakan oleh siswa di madrasah? Siswa di madrasah merasakan pengaruh pendidikan Islam secara langsung. Mereka diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mendorong keterlibatan kegiatan belajar mengajar, bagaimana madrasah dapat bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk memperkuat pengaruh pendidikan Islam ini? Kerjasama antar madrasah dengan keluarga siswa dan masyarakat itu sangat penting untuk memperkuat pengaruh pendidikan Islam. Madrasah dapat melibatkan orang tua dalam kegiatan pendidikan, seperti mengadakan pertemuan orang tua antar orang tua dan guru secara rutin, serta memberikan atau saling menukar informasi terkait perkembangan siswa. Madrasah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kegiatan sosial, pengajian, dan seminar yang tentang keagamaan. Dengan demikian, madrasah dapat menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya melibatkan siswa, selain itu juga keluarga dan masyarakat secara luas juga ikut terlibat. Apakah Anda mempunyai cara atau metode untuk menyampaikan materi yang Anda berikan kepada siswa? Iya, tentu ada. Saya selalu berusaha menyampaikan materi dengan pendekatan yang memadukan teori dan praktek, sehingga siswa
tidak hanya mengerti, tapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Coba berikan contoh metode yang Anda gunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Saya menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan praktek langsung. Misalnya ketika mengajarkan tentang zakat, saya tidak hanya menjelaskan secara teori kepada siswa, tapi juga mengajak siswa untuk melakukan simulasi perhitungan zakat dan mengunjungi panti asuhan secara langsung untuk berzakat. Dengan begitu, siswa lebih memahami dan merasakan manfaat dari berzakat itu sendiri. Selain zakat, apakah ada contoh lain dari penerapan metode yang Anda lakukan ini? Iya, ada banyak. Misalnya, salah satunya adalah dalam mengajar tentang sholat. Saya tidak hanya mengajarkan gerakan dan bacaan sholatnya saja, tetapi juga menekankan pentingnya khusyuk dan niatnya yang tulus. Dan kami juga sering melakukan sholat berjemaah di sekolah dan mengadakan kajian tentang sholat yang benar. Begitu juga dengan puasa, kami melakukan kegiatan berbuka puasa bersama saat bulan puasa Ramadan, serta mengadakan ceramah tentang hikmah dan manfaat puasa juga bersama tokoh-tokoh agama di sekitar madrasah kami. Baik. Nah, bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap siswa di lingkungan keluarga? Kenapa? Bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap siswa di lingkungan keluarga? Di lingkungan keluarga, saya sering mendengar dari orang tua bahwa anak-anak mereka menjadi lebih taat beribadah dan berakhlak baik. Mereka juga lebih peduli dan menghormati orang tua serta anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap siswa di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat, siswa-siswi kami sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan, dan aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid. Itu menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang mereka terima di madrasah ini berhasil untuk membentuk mereka menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut mengenai keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial ini? Tentu, kami memiliki program ekstrakurikuler yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Misalnya, setiap bulan kami mengadakan kegiatan bakti sosial di lingkungan sekitar madrasah seperti membersihkan tempat-tempat umum, mengunjungi panti jompo, mengadakan bazar amal. Siswa juga sering dilibatkan dalam kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran bersama di masjid ketika bulan puasa, mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran dan mengikuti majelis taklim. Semuanya kegiatan itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan tanggung jawab sebagai umat muslim. Melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa belajar untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan kontribusi positif. Nah, selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengajar di madrasah? Tantangan terbesarnya itu cuma kayak memastikan bahwa nilai-nilai Islam yang kami ajarkan dapat diaplikasikan secara konsisten oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang pengaruh negatif dari lingkungan luar bisa menjadi hambatan. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan metode pengajaran yang inovatif agar siswa tetap tertarik dan termotivasi dalam belajar. Apa harapan Anda ke depan terkait pengembangan pendidikan Islam di madrasah? Kenapa?
Apa harapan Anda ke depan terkait pengembangan Islam di madrasah? Saya berharap pendidikan Islam di madrasah dapat terus berkembang dan semakin relevan dengan tantangan zaman. Kurikulum harus selalu disesuaikan agar siswa tidak hanya siap secara spiritual, tetapi juga secara intelektual dan emosional. Selain itu, saya berharap kerjasama antara madrasah serta keluarga atau orang tua siswa dan masyarakat dapat semakin erat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, Bu Indah. Penjelasan yang telah Ibu sampaikan sangat bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga mengenai pengaruh pendidikan Islam di madrasah. Sama-sama, saya senang bisa berbagi pengalaman dan semoga pengetahuan yang saya bagikan bermanfaat untuk wawancara. Amin. Baik, demikian sesi wawancara dengan Bu Indah, seorang pendidik yang mengajar di Madrasah Nurul Ulum. Karena sesi wawancara telah usai, saya pamit undur diri. Jika terdapat salah kata dan perbuatan, saya pribadi dan mewakili Ibu Indah mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.